Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Saya Dharma, saya kelas 11 IPA 1. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah Ibu beri, yaitu bagaimana proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian, bangsa mana saja dan jelaskan satu persatu apa motivasi bangsa tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sejak lama bangsa Indonesia telah menjadi incaran oleh bangsa-bangsa lain. Terbukti pada abad yang ke-15, bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba menjelajahi samudra guna untuk menemukan kepulauan Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa tersebut tentunya menempuh jalur yang berbeda-beda dalam melakukan penjelajahan samudra. Meskipun demikian, mereka berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah yang sama, yaitu Kepulauan Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa tersebut antara lain, yang pertama, bangsa Portugis, kemudian yang kedua, bangsa Spanyol, yang ketiga, bangsa Inggris, dan yang keempat, bangsa Belanda. Di sini saya akan menjelaskan bangsa yang pertama, yaitu bangsa Portugis. Setelah keberhasilan Vasco da Gama mendirikan kantor dagang di India, Portugis mengirim Alfonso de Albuquerque menjadi wakil Portugis di Timur Jauh. Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Goa, India, dan menjadikannya sebagai markas besar Portugis. Keberhasilan ini dilanjutkan dengan usaha menduduki Malaka. Untuk mewujudkan usaha tersebut, Alfonso de Albuquerque mengirim 19 kapal untuk menyerang pelabuhan dagang di Malaka. Akhirnya, pada tanggal 10 Agustus tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menduduki Malaka. Setelah menguasai Malaka, Alfonso de Albuquerque mengutus 3 kapal untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur. Salah satu kapal dalam rombongan ini hilang di perairan antara Jawa dan Banda, yaitu salah satu pulau di antara Pulau Maluku. Meskipun demikian, 2 kapal lainnya berhasil mencapai Kepulauan Maluku. Kapal yang dipimpin oleh Francisco Serrao berhasil mendarat di Hitu. Sementara itu, kapal yang dipimpin oleh Antonio de Abreu berhasil mendarat di Ternate. Kedatangan Portugis di Ternate mendapat sambutan baik dari Sultan Ternate. Portugis menjalin kerjasama dengan Sultan Ternate untuk melawan Tidore. Sebagai imbalannya, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Ternate. Nah, lalu motivasi bangsa tersebut melakukan penjelajahan adalah yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sir Isaac Newton mengatakan bahwa bintang, planet, dan benda-benda antariksa bergerak dengan ketepatan yang dapat diramalkan seperti gerak jam. Kenyataan tersebut menjadi pikiran manusia sanggup merangkum menjadi beberapa persamaan sederhana. Perkembangan teknologi dalam bidang perkapalan dan astronomi semakin menambah semangat bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan untuk menemukan dunia baru. Nah, yang kedua, motivasinya adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Sultan Muhammad II dari Kesultanan Turki Utsmani berhasil menguasai Konstantinopel. Jatuhnya ibu kota Romawi Timur ke tangan Turki Utsmani ini menyebabkan jalur perdagangan darat antara Eropa dengan wilayah Asia, khususnya Cina dan India, terputus. Sebelumnya, Laut Mediterania juga telah dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani sehingga perdagangan laut antara Eropa dan Asia Timur terhambat. Putusnya jalur perdagangan ini menyebabkan suplai rempah-rempah ke Eropa berkurang. Akibatnya, harga rempah-rempah semakin mahal, dan kondisi inilah yang mendorong bangsa Eropa mencari jalur perdagangan baru. Lalu yang ketiga, motivasinya adalah pencarian rempah-rempah. Kondisi Eropa yang dingin menyebabkan bangsa-bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah. Rempah-rempah yang digunakan sebagai bahan pengawet
makanan dan penghangat tubuh saat musim dingin. Oleh karena itu, rempah-rempah menjadi komoditas utama incaran para pedagang Eropa. Rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa sebagian besar terdapat di Indonesia. Rempah-rempah tersebut antara lain cengkeh, pala, dan lada. Cengkeh merupakan tanaman yang tumbuh subur di Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Kemudian yang keempat, yaitu motivasinya adalah semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke dunia timur tidak hanya untuk mencari jalur perdagangan dan menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Perjalanan bangsa-bangsa Eropa ini juga dilandasi oleh semboyan Gold, Glory, and Gospel. Dalam perkembangannya, semboyan ini memunculkan paham merkantilisme di Eropa pada abad ke-16 sampai ke-18. Menurut paham ini, suatu negara dikatakan makmur apabila mempunyai kekayaan emas yang melimpah, sehingga bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba menemukan dunia timur untuk mendapatkan kekayaan. Sementara itu, semboyan glory berarti kejayaan. Semboyan ini mendorong berkembangnya imperialisme kuno. Berdasarkan imperialisme kuno, kejayaan sebuah bangsa dilihat dari banyaknya wilayah koloni yang dimiliki. Kemudian, penjelajahan bangsa-bangsa Eropa ke dunia timur juga membawa misi suci dari gereja, yaitu menyebarkan ajaran Injil, Gospel. Oleh karena itu, setiap kapal yang melakukan perjalanan samudra selalu diikuti oleh kelompok misionaris. Bagi para misionaris, penyebaran agama Injil merupakan panggilan hidup dan tugas mulia. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa memanfaatkan daerah koloni sebagai tempat menjalankan misi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang salah saya baca. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan tugas. Saya Dharma. Selamat pagi.